A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah. Azam dan juga Abdullah, kedua anak kita membacakan dua surah yang mungkin di antara jamaah menjadi surah favorit ketika sholat. Qul ya ayyuhal kafirun dan juga surah Al-Ikhlas. Bahkan dalam riwayat ada juga sahabat yang menjadikan dua surah ini menjadi surah favoritnya. Ketika ada yang melapor kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, ada sahabat kalau dia sholat, dia imam, dia membaca itu terus mulai dari subuh, maghrib, isya, padahal dia ngimamin, tapi bacaannya qul ya al-kafirun. Rakaat kedua dia membaca qul huwallahu ahad, itu terus ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun memanggil orang tersebut. Betul apa yang dilaporkan itu? Maka sahabat tadi menjawab, betul ya Rasulullah. Kenapa engkau membacanya? Kata sahabat tersebut, saya senang sekali dengan dua surah ini, karena dua surah ini mengajarkan saya untuk tidak minta apa-apa kepada Allah. Surah ini mengajarkan saya keikhlasan beribadah. Kalau surah Al-Falaq saya masih minta perlindungan kepada Allah. Kalau qul a'udzu birabbin nas saya juga minta perlindungan kepada Allah. Tapi kalau surah Al-Ikhlas ini ya Rasulullah, saya merasa sangat ikhlas beribadah. Sebagaimana namanya Al-Ikhlas. Saya sangat ikhlas ketika beribadah kepada Allah karena di dalamnya tidak minta apa-apa. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang seperti dengannya, serupa dengannya. Kenapa saya senang dengan surah ini? Karena seakan-akan saya diajarkan untuk lebih ikhlas lagi beribadah, tidak minta apapun kepada Allah dalam membaca surah ini. Maka kedua surah tadi juga mengajarkan kita kemurnian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana surah Al-Kafirun berkaitan dengan kisah ada seorang yang datang kepada baginda Nabi SAW menawarkan, kalau begitu Muhammad, kita damai aja Muhammad. Hari ini engkau menyembah Tuhanku, besok aku menyembah Tuhanmu, besok engkau menyembah Tuhanku, hari ini engkau menyembah Tuhanmu. Maka subhanallah, ketika terjadi demikian, turunlah daripada surah Al-Kafirun. Tidak ada tawar-menawar dalam hal tauhid, dalam hal mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, tidak akan pernah aku menyembah apa yang kau sembah. Wala antum 'abiduna ma'abud wala ana 'abidu ma'abattum wala antum 'abidu ma'abud lakum dinukum waliyadin. Nah, Masya Allah, tadi Abu Di membacakan surah apa Abu Di tadi? Al-Ikhlas. Abu Di ini sekolah di mana sih? PB Sudirman. Di mana itu? Di Cijantung. Di Cijantung, PB Sudirman, kelas 1. Azam kelas 4. Kelas 4 di mana tuh? SLBPK Kangedek Kabupaten Mojokerto. Mojokerto, satu di Mojokerto, satu di Cijantung. Insya Allah membawa nama baik sekolah, supaya teman-teman yang di rumah juga belajar arti daripada Al-Ikhlas tadi, Al-Kafirun tadi, tentang keikhlasan dan kejujuran kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. Jamaah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam itu Indah, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Jujur dan ikhlas itu paket komplit. Sebelumnya terima kasih banyak buat Habib Abdullah dan juga Azam, Masya Allah, yang udah mengaji luar biasa. Ya Masya Allah, Ustaz Syam terima kasih banyak juga ya udah memimpin anak-anak nih. Anak-anak kalau ada Ustaz Syam makin semangat kayaknya. Amin. Nah sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ada pertanyaan bagus nih, Bib. Nih Bib, ada orang jujur banget, Bib. Saking jujurnya justru malah dibenci sama orang. Lah?
Karena dia itu justru tanpa Membongkar sadar aib orang. Iya, tanpa sadar itu dia melukai perasaan orang, menyakiti hati orang, bahkan orang banyak yang baper sama dia. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih seharusnya? Oh, Apakah saya ingat itu. siapa tuh? Oh, ya, maksudnya apa itu? Silakan penjelasannya, Ketahuilah. Bib. Mohon Tausiah nih. izin. Iya, tausiah, Bib. Sekarang Atau iya, Bib, sekarang, Bib. Habudi nonton nih. ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini secara umum ya. Umum ya, Bib. Nabi mengatakan atas kalian, nasihat Rasul, atas kalian itu harus punya sifat jujur. Ya. Sebab kenapa? Orang punya sifat jujur, ini hukum awal dulu nih. Harus punya sifat jujur, ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kenapa kita harus punya alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal bir? Karena kejujuran itu akan membuahkan suatu kebaikan, kata Nabi SAW. Dan wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu akan memasukkan kita ke syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan gulil haq walau kana murra. Katakanlah yang pahit, katakanlah yang benar sekalipun itu terdengarnya pahit. Cuma nih ulama bilang nih Mas Fadli. Iya, siap, Bib. Ada jujur Ustadz Syam, jujur tapi buruk. Kok bisa? Nah, ini dia mungkin- makanya suka dibenci sama orang. Nah, mungkin ini maksudnya. Kenapa Misalnya tuh, Bib? pengakuan diri. Tapi tetap kita ini harus menempatkan sesuatu jujur. Dilakukanlah kejujuran itu dengan baik. Sehingga orang itu, kalaupun misalnya mau nasihat orang dengan jujur, carilah perkataan-perkataan yang mungkin dia tuh nggak tersinggung. Betul. Dengan kejujuran kita. Alangkah baiknya. Mungkin Ya, harus ditambah sedikit ya. diperhalus. Jadi kalimatnya itu para pemirsa, Islam itu indah. Apalagi ini kan bulan puasa nih. Fa'addi hugugahu qawlan wa fi'lan. Perkataan kita harus sesuai Ramadan. Ya. Benar. Perbuatan kita sesuai Ramadan. Benar. Nasihat kita juga sesuai Ramadan. Jangan Masya sampai Allah. bikin sakit hati orang lah. Jazakallah khair, Bib. Nah, tapi Sama-sama. Masya Allah ya, buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah ini, makanya mungkin banyak ya dari kita ini selalu mengingatkan kalau bisa bulan Ramadan ini ngaji. Maksudnya apa sih? Daripada ngomongin sesuatu yang nggak ada guna, nggak ada hal, malah bikin mengurangi pahala, mendingan ngaji. Ungkapkan nih mulut-mulut kita ini ya, bacaan ngaji ini supaya malah dapat Kan pahala. gini, kalau mau berdialog kepada Allah, Nah, salatlah. sholat lah. Tapi kalau mau Allah yang berdialog kepadamu, maka baca Quran. Masya Allah. Luar biasa nih buat jamaah Islam itu yang di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk ya. Yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.